Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Teresia Sagala dengan NIM 2202967, salah satu mahasiswa satu keperawatan UPI Kampus Sumedang tahun 2022. Di sini saya akan menginformasikan mengenai pencegahan baby blues syndrome terhadap ibu primipara ataupun ibu yang baru pertama kali melahirkan. Nah, kenapa sih saya ingin menginformasikan tentang baby blues syndrome? Seperti yang kita ketahui bahwa kehamilan dan melahirkan merupakan suatu momen yang penting bagi wanita. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa momen ini bisa menjadi periode yang sangat penuh tantangan. Salah satu masalah psikologis yang sering ditemukan yaitu baby blues syndrome. Ibu primipara ataupun ibu yang baru pertama kali melahirkan memiliki resiko yang cukup tinggi loh. Dan Indonesia juga memiliki kasus prevalensi tertinggi di Asia Tenggara. Nah, tujuan saya ingin menginformasikan hal ini karena satu, saya ingin meningkatkan pengetahuan tentang baby blues syndrome. Yang kedua, saya ingin memberikan pencegahan depresi pasca melahirkan. Yang ketiga, saya ingin menyediakan dukungan emosional. Dan keempat, yaitu memberikan promosi kesehatan mental. Nah, apa sih sebenarnya baby blues syndrome? Baby blues syndrome merupakan perasaan sedih yang dirasakan seorang ibu setelah melahirkan. Nah, perasaan ini ditandai dengan memuncaknya emosi pada minggu pertama melahirkan. Dan hampir sebagian besar ibu mengalami baby blues syndrome. Nah, seperti pada tabel berikut, melihat bahwa perbandingan baby blues syndrome dengan perbandingan masalah psikologis pasca melahirkan lainnya, dapat dilihat bahwa baby blues syndrome memiliki prevalensi yang sangat tinggi dan durasi waktu yang sangat cepat. Adapun tanda dan gejala dari baby blues syndrome yaitu perasaan sedih, perubahan mood, kesulitan tidur, sering menangis tanpa alasan, dan rasa bersalah. Nah, sebenarnya apa sih faktor terjadinya dari baby blues syndrome? Yang pertama, faktor hormonal. Faktor hormonal ataupun perubahan hormonal pasca melahirkan merupakan faktor utama yang memicu baby blues syndrome. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron dapat menyebabkan gangguan suasana hati yang signifikan dan membuat ibu merasa lebih emosional dan rentan terhadap stres. Yang kedua, faktor fisik. Faktor fisik memainkan peran penting dalam terjadinya baby blues syndrome. Faktor fisik seperti kelelahan, kurang tidur, perubahan fisik setelah melahirkan, ketidaknyamanan, dan nutrisi yang tidak memadai sangat berkontribusi terhadap terjadinya baby blues syndrome. Yang ketiga, jenis persalinan. Jenis persalinan memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya baby blues syndrome. Penelitian menunjukkan bahwa metode persalinan dapat mempengaruhi kondisi psikologis ibu setelah melahirkan. Operasi sesar dan persalinan dengan tindakan medis lainnya cenderung meningkatkan risiko kondisi ini dibandingkan dengan persalinan normal tanpa komplikasi. Yang keempat, faktor eksternal. Faktor eksternal seperti kondisi lingkungan rumah yang tidak mendukung, termasuk kondisi ekonomi yang sulit atau ketegangan dalam hubungan keluarga, ataupun harapan yang tidak terpenuhi seperti ketidaksesuaian antar harapan ibu
terhadap pengalaman kehamilan dan persalinan sesuai dengan kenyataan, dan komentar negatif dari orang lain sangat mempengaruhi terjadinya baby blues syndrome. Dan yang kelima, dukungan sosial. Dukungan dari suami, keluarga, dan teman sangat penting bagi ibu yang baru melahirkan. Ketidakcukupan dukungan emosional dapat meningkatkan risiko baby blues. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang merasa kurang diperhatikan atau tidak mendapatkan bantuan akan rentan terhadap perasaan cemas dan depresi. Lalu, bagaimana sih cara mencegah baby blues syndrome? Yang pertama, mempersiapkan hari kelahiran yang sehat. Mempersiapkan hari kelahiran dengan baik merupakan hal yang sangat penting, termasuk memilih tempat bersalin dan memastikan semua perlengkapan yang diperlukan sudah siap. Yang kedua, membagi tugas antara suami dan istri saat proses kehamilan. Dukungan suami sangat penting selama masa kehamilan. Suami perlu mengambil alih beberapa tugas rumah tangga untuk meringankan beban istri, sehingga ibu hamil memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan mengurangi stres. Yang ketiga, pastinya makan makanan yang bergizi. Nutrisi yang baik saat kehamilan sangat penting bagi kesehatan ibu dan janin. Suami dapat berperan aktif dalam memastikan istri mengonsumsi makanan bergizi dengan menyiapkan makanan sehat dan mengingatkan untuk mengonsumsi vitamin. Dan yang keempat, memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat bagi ibu yang pertama kali melahirkan. Setelah melahirkan, ibu membutuhkan waktu untuk pulih, dan suami harus memberikan dukungan dengan menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman di rumah, serta membantu menjaga bayi agar ibu bisa beristirahat dengan baik. Oh ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Oh ibu, semoga Tuhan. Nah, cukup sekian informasi dari saya. Semoga dapat menguatkan mental para ibu di luar sana. Terima kasih.